Qin Yichen tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Selama dia mengalaminya secara pribadi, dia tahu lautan kekacauan yang mengerikan. Qin Yichen berkata tanpa melebih-lebihkan bahwa jika seseorang terjerat dalam kekacauan dan temannya tidak bersembunyi, dia sudah bisa disebut langit awan yang benar. Tapi Bai Guanxing langsung melompat. Kamu harus hidup dengan baik. Kamu adalah putra Bai Ze. Kamu harus lebih penting dari Long Waner. Transmisi suara bergema di benak Bai Guanxing, tetapi dia hanya tersenyum sebagai balasannya. Tetapi ketika Qin Yichen memandang Demon Yue Kong, dia melihat yang terakhir memegangi kepalanya tinggi-tinggi dan tangannya di belakang punggungnya. Setelah ditatap oleh Qin Yichen sebentar, Yao Yue Kong sepertinya merasa ini terlalu dingin, jadi dia batuk dan bergumam pelan. Tidak, terima kasih. Saya juga melihat saudara Bai melompat sebelum melompat masuk. Qin Yichen terkejut, dan Yao Yue Kong segera mencondongkan tubuh ke sisi Bai Guanxing, sepertinya tidak ingin mempedulikannya. Saudara Bai, kamu harus membantuku memikirkan cara untuk melawan permaisuri. Aku sudah memikirkannya. Kalian berdua. Melihat pemahaman diam-diam yang tak tertandingi antara keduanya, Qin Yichen tiba-tiba menggerakkan bibirnya. Nah, bagaimana kalau aku akan menjadi pria terbaik? Yao Yue Kong tiba-tiba menggerakkan sudut mulutnya, seolah-olah dengan cemas. Laki-laki terbaik apa? Kita semua adalah orang-orang yang mencari kebenaran. Apa semua kekacauan ini? Tanda seru. Kamu, jangan bicara tentang pendamping pria. Mari kita lihat pengantin perempuanmu dulu. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Iblis Penjara Surgawi juga menepuk bahu Qin Yichen, bercanda di wajahnya. Wah, kamu sangat cantik. Qin Yichen gemetar. Dia menundukkan kepalanya, berbalik diam-diam, dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Putri Wenqing. Putri Wenqing tetaplah Putri Wenqing, yang tampaknya telah masuk dan keluar laut chaos sekali, dan itu tidak mengubahnya dengan cara apapun. Masih sama, siapa yang menyebut dirinya kayu setiap hari, begitu juga dengan kayu bodoh, kayu mati, kayu bodoh, dan baru-baru ini ada seorang Putri Wenqing yang memiliki kayu yang indah. Ya, saya bersedia untuk melompat ke laut kekacauan untuk diri saya sendiri. Begitu pemandangannya indah, Kaisar memberikan pernikahan, dan Kaisar Agung datang untuk memberi selamat kepada pasangan mereka, Putri Wenqing. Chang Jingtian melangkah maju dan menepuk bahu Qin Yichen. Nak, ayo pergi dan hargai. Tidak banyak orang di dunia ini yang bersedia terjun ke laut kekacauan untukmu. Chang Jingtian sedikit bermartabat dan sedikit konyol. Dia berbeda dari Kaisar Iblis Penjara Surgawi. Dia tahu apakah Feng Tianxing atau Qin Yichen lahir. Mereka semua adalah satu pikiran. Qin Yichen tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Tinggal di 3000 alam. Sampai dia mengatakan bahwa dia telah keluar dari Laut Chaos. Dan Feng Qianxue memegang tangan gioknya. Dan kemudian melepaskan. Qin Yichen tidak tahu apakah dia setengah hati. Sepertinya dia tidak hanya berhati tiga. Dan dia tidak memiliki penjelasan untuk masalah ini. Tapi dia mengakui bahwa dia memiliki 3 hati dan 2 hati. Dia tulus. Qin Yichen melangkah maju. Tetapi Putri Wenqing perlahan menurunkan wajahnya yang cerah dan lembut. Dan pipinya yang memerah tampak lebih merah daripada jilbab merah pada hari pernikahan. Qin Yichen menjabat tangannya. Jika saya menjadi Kaisar Surga, di harem, Anda pasti akan bertanggung jawab. Putri Wenqing mengangguk dengan malu-malu, tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mencubit telinga Qin Yichen. Apa artinya memegang kendali? Bukankah seharusnya saya menjadi kaisar? Bahkan Putri Wenqing, yang IQ-nya diturunkan karena cinta, tidak sebodoh itu sehingga Qin Yichen bisa lulus ujian. Ini, Kaisar Iblis Penjara Surgawi tercengang, suasananya tidak benar. Tiba-tiba, Kaisar Iblis Penjara Surgawi juga menyeringai, Wenqing. Xiao Yufeng telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun dan akhirnya belajar menjadi seorang pria. Anda tahu, dia telah bersiap untuk hari hujan. Kata-kata ini membuat telinga di tangan Putri Wenqing semakin cacat. Katakan, Semutu. Berapa banyak lagi yang akan kamu nikahi? Bai Guanxing juga tercengang, dan yang lainnya tidak mengerti. Tapi dia tahu betapa tulus janji Qin Yichen sekarang. Tapi di mana Putri Wenqing bisa bertahan? Apa yang kamu rencanakan ke depan? Jangan dengarkan dia berbicara omong kosong. Bai Guanxing segera menyelesaikan ronde tersebut. Wenqing, kamu, jangan marah. Dia tidak bermaksud begitu. Dia adalah kayu. Saya akan mengajarinya di masa depan. Saya akan mengajarinya. Sama sekali bukan sebagai contoh. Zhong Nantian juga menahan tawanya. Dan dengan benar memarahi. Di masa depan, Anda akan menjadi seorang kaisar dan Anda tidak boleh mengecewakan gadis Wenqing. Jika tidak, Anda akan menendang laut kekacauan lagi. Qin Yichen juga merasa telinganya akan dibuka. Sakit, Wenqing. Ya, saya adalah kayu. Tapi saya berjanji bahwa jika saya kehilangan Anda di masa depan, saya akan melompat ke laut kekacauan lagi. Sungguh. Putri Wenqing tampak buas. Benarkah? Jika ada suatu hari, saya harus menendang saya. Bai Guanxing membujuk untuk waktu yang lama sebelum telinga Qin Yichen disimpan. Putri Wenqing dikelilingi oleh lengannya di dada.
Amarahnya naik turun melihat kayu masih menggosok telinganya. Wajahnya langsung malu. Alam semesta kuno sangat dingin. Bai Guanxing menendang Qin Yichan langsung ke pelukan Putri Wenxing. Saya tidak tahu sudah berapa lama sampai dada Jenderal Feng Da yang hangat dan murah hati akhirnya menghentikan Putri Wenqing dari menangis dengan dingin. Dan pemilik tempat ini, pohon suci Fusang, berdiri di lembah, mengamati semua ini dengan tenang. Meskipun pohon keramat Fusang dianggap sebagai senior tua oleh banyak orang berkuasa, itu bukanlah barang antik kuno. Sebaliknya, dia tampaknya menunggu beberapa pria dan wanita yang berpelukan di bawah publik untuk berlama-lama sebelum dia tersenyum. Teman-teman kecil yang datang dari Laut Chaos, tolong datang dan beritahu aku. Dari mata leluhur Fusang yang sedikit menyipit, Qin Yichan tahu bahwa masalah ini harus menyembunyikan alam semesta. Laut Fusang telah berdiri di luar Chaos Sea selama bertahun-tahun. Mungkin dia tahu sesuatu. Terutama di Laut Chaos, saya melihat diri yang persis sama. Qin Yichan memandang kerumunan Bai Guanxing dan ingin berbicara. Tetapi yang terakhir berkata dengan suara kental, silakan bicara. Terbang kembali ke Tangguh lagi. Leluhur Fusang tersenyum kepada orang-orang kuat di Jinwu Silang dan berkata, semuanya, silakan tangani hal-hal lama. Orang tua, tolong. Jinwu Silang membungkuk. Tetapi saat ini, dia berkata dia tidak iri pada Qin Yichan. Itu palsu. Tak perlu dikatakan, saya juga tahu bahwa nenek moyang Fusang pasti punya kesempatan untuk menemukan pisau pencuri ini. Ini jelas bukan hal yang buruk. Dan Jinwu Silang masih menatap Laut Chaos dengan ragu. Jika dia melompat, dapatkah dia muncul tanpa cedera? Ketika leluhur Fusang mengangkat tangannya, ruang di sekitar Qin Yichan terdistorsi, dan kemudian berubah menjadi semburan cahaya lembut. Ini sepertinya ada di tubuh leluhur Fusang, yaitu ruang magis di lubang pohon. Qin Yichan mengamati sekeliling dan menemukan bahwa Bai Guanxing, Yao Yuekong, Zhong Nantian, Chang Jingtian, dan Kong Wu semuanya hadir. Senior. Qin Yichan masih ragu-ragu. Dan ketika dia melihat leluhur Fusang, dia tiba-tiba mengangguk, mengelus janggutnya dan tersenyum ringan, bahkan sedikit mengejek. Lupakan gadis kecil itu. Qin Yichan menggigit bibirnya dan menatap Bai Guanxing. Apakah tidak apa-apa? Bai Guanxing juga tersenyum, dengan ekspresi yang seperti memakan buah lemon. Kalian telah berpelukan di alam semesta kuno begitu lama. Apalagi yang bisa kalian lakukan?